Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Apa kabar? Luar biasa? Yes. Baik, kali ini kita akan masuk ke pembelajaran tema 1, subtema 1, pembelajaran yang kedua. Masih ingat ya, Pancasila ada berapa? Iya, betul. Pancasila ada 5. Nah, kali ini kita akan belajar nilai-nilai yang terkandung dalam sila ke-1. Ya, di antaranya 1, takwa. Nah, takwa itu menjalankan perintah dan menjauhi larangannya. Yang kedua, toleransi atau menghormati. Yang ketiga, kerukunan antarumat beragama. Nah, nilai-nilai dalam sila Pancasila contohnya ini dalam perilaku sehari-hari, misalnya menjalankan ibadah sesuai agama masing-masing. Kalau yang Kristen ya beribadah ke gereja, yang Islam beribadah ke masjid, yang Buddha beribadah ke wihara. Nah, itu seterusnya. Nah, selain itu contohnya tidak mengganggu orang yang sedang beribadah, misalnya ada anak yang mau sholat ya. Ya, jadi yang lain tidak boleh mengganggu, kita harus menghormati. Begitu juga yang Kristen mau beribadah, ya kita juga harus menghormati, tidak boleh mengganggu. Selanjutnya contohnya itu berdoa pada Tuhan. Nah, jadi penerapan sila ke-1 ini ada hubungannya manusia dengan Tuhan. Intinya manusia dengan Tuhan ya. Tidak hanya itu, jadi pokoknya berhubungan dengan Tuhan, beribadah, sholat, ngaji, berdoa. Selanjutnya nilai yang terkandung dalam sila kedua yaitu 1, persamaan derajat, kedua, menghargai hak asasi manusia, yang ketiga solidaritas, yang keempat perdamaian. Contohnya perilaku yang sesuai dengan kehidupan sehari-hari, nilai kedua Pancasila. Yang pertama itu menghormati dan menaati nasihat orang tua. Kalian harus patuh ya, patuh, hormat kepada orang tua. Jangan sampai menjadi anak yang durhaka ya. Ya, selanjutnya contohnya saling membantu. Nah, saling membantu kepada semua orang, dari teman, pada orang yang lebih tua harus saling membantu. Kemudian sopan santun. Nah, ini berbicara yang sopan. Pakai basa kromo kalau dengan orang tua, dengan guru. Kalau tidak bisa memakai bahasa Indonesia, yaitu harus sopan santun. Kemudian contohnya mengunjungi teman yang sakit. Jadi kalau ada teman atau tetangga yang sakit, maka kita harus menjenguknya. Nah, itu jadi contoh penerapan nilai-nilai sila yang kedua. Ya, selanjutnya yaitu patung. Pernah lihat patung? Nah, iya bagus. Patung itu benda 3 dimensi. Dikatakan 3 dimensi karena memiliki ukuran panjang, lebar, tinggi. Bisa dilihat dari depan, belakang, dari kiri, dari kanan. Nah, itu namanya patung 3 dimensi. Kita bisa lihat ya di patung, misalnya di Jepara itu. Nah, Kartini ya, itu termasuk patung 3 dimensi. Nah, patung bisa dibuat dari 3 bahan. Yang pertama bahan lunak, bahan sedang, dan bahan keras. Tapi kali ini kita akan belajar bahan seni patung dari bahan lunak. Bahan lunak ini empuk, mudah dibentuk ya, mudah dibentuk, gampang. Nah, ini contohnya dari tanah liat, plastisin, dan sabun. Yang paling mudah tanah liat kita bisa ambil di lingkungan kita ya. Nah, ini tanah liat. Kalau kita mau lipat sedikit bisa dari plastisin, karena plastisin nanti bisa buat berwarna-warni. Nah, dan juga murah daripada nanti beli malam yang mungkin harganya mahal kalau butuh banyak ya. Jadi kita cukup dari tanah liat atau plastisin. Nah, kita akan membuat patung nanti dari adonan plastisin ya. Nah, bisa anak-anak lihat, ini ada cara membuat plastisin, coba disimak ya. Nah, plastisin bahannya pledok. Nah, ini ada bisa dibuat dari untuk membuat patung kura-kura, katak, ikan, bunga. Nah, bahannya ini udah tadi ya. Kemudian cara membuatnya, minyak goreng ini, masukkan tepung terigu, dicampur dengan garam. Air hangatnya diaduk sedikit demi sedikit atau diuleni.
jangan memakai tangan ya. Nanti tepungnya jangan terlalu banyak, hanya mungkin 2 gelas gitu. Nah, sudah kalis, kita campur minyak goreng. Nah, minyak gorengnya juga jangan terlalu banyak. Nah, diulek lagi. Ya, dibagi menjadi beberapa bagian yang lebih kecil. Ya, sudah dibagi menjadi 5, kemudian diberi pewarna. Nah, ini sombong ya. Kemudian dicet-cet lagi. Nah, sehingga bisa bentuknya berwarna seperti itu. Bikin atau pledok, simpan di lemari es selama 1 jam. Nah, jadi bisa membuat karya seperti ini, bunga, topi, kodok, kura-kura, ya. Baik, pembelajaran kali ini cukup. Sekian dari Bu Farid. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.